Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, baik. Gimana keadaannya? Baik. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan. Satu orang pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. oke, hadir semua ya. Baik. Kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Nah, kita langsung aja ke materinya ya. Ya. Nah, kalian tahu ini daun apa? Daun teh. Ya betul, ini adalah daun teh. Nah, Ibu mau tanya sama kalian sebelum kita ke pembelajaran ya. Nah, kalian tahu apa manfaat dari daun teh ini? Saya Bu. Ya, Hajra. Membantu menggantikan sel yang rusak. Ya, 2. Kaya antioksidan. 3. Memperkuat tulang. oke, pintar. Itu semua adalah manfaat dari daun teh. Nah, kira-kira kalian tahu nggak di mana sih wilayah yang tempat untuk bertumbuhnya daun teh atau bisa ditanami daun teh? Ya, silakan. Di daerah pegunungan yang berudara sejuk. Ya, benar. Kira-kira wilayah yang cocok untuk tanaman teh ini tuh di wilayah pegunungan yang sejuk, kayak semisalnya di luar kota itu di Bogor, di puncak kan udaranya sejuk, dingin. Nah, itu adalah tempat di mana teh bisa tumbuh. Nah, sekarang membaca teks. Ibu akan membaca teks dan silakan kalian mengamati. Ibu akan membaca teks ini. Nanti setelah selesai Ibu membacakan teks, akan ada pertanyaan yang Ibu ajukan untuk kalian ya. Iya Bu. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak dapat tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat. Perkebunan Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Ini ada 2 soal, di mana soal yang pertama dijawab oleh Rizka ya. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Di daerah pegunungan.
Oke, baik, di daerah pegunungan. Oke, yang kedua, Hajrah ya. Ya. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tanaman tetap subur? Harus menjaga kelestariannya. Oke, benar. Pintar ya. Harus menjaga kelestariannya. Udah pintar ya, udah tahu ya Ya. bahwa di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya di daerah pegunungan. Nah, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jawabannya harus menjaga kelestariannya. Seperti kita memberi pupuk dan merawat tanah agar tetap subur. Oke, pintar. Selanjutnya. Nah, ini ada peta pikiran di mana pertanyaan di sini tuh mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, siapa yang bisa menjawab? Nih, Ibu sudah menyiapkan peta pikiran kosong dan kalian berdua harus menjawabnya ya. Bisa? Nanti Ibu bantu ya. Nah, di kolom pertama siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, baik Hajrah. Melakukan reboisasi. Pelan-pelan ya. Melakukan penghijauan. Oke, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Rizka, silakan. Tidak meninggalkan saat meninggalkan hutan. Tidak Meninggalkan meninggalkan api api saat saat meninggalkan hutan. meninggalkan hutan. Siapa yang bisa lagi? Saya, Bu. Iya, Hajrah. Penghijauan daerah aliran sungai. Penghijauan daerah Aliran sungai. aliran sungai. Selanjutnya, Saya, Bu. iya Rizka. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Menanam pohon Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Iya. Bentar ya, Ibu besarin kotaknya sebentar. Selanjutnya, Penggunaan BBM yang bijak. penggunaan BBM yang bijak. BBM yang bijak. Saya, Bu. Iya, Rizka. Mencegah terjadinya Mencegah terjadinya cemaran air. Selanjutnya tinggal 2 kotak nih. Menghindari teknik ladang Hindari teknik ladang Teknik. berpindah. ladang berpindah. Selanjutnya, Saya, Bu. ya, Mendaur ulang sampah mendaur ulang sampah organik dan anorganik. ulang sampah organik Dan anorganik. dan anorganik. Oke, pintar ya.
Oke, kita baca ulang ya. Nah, dalam peta pikiran tadi sudah ada pertanyaan yang gimana pertanyaannya, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai, menanam pohon sebanyak-banyaknya, menggunakan BBM yang bijak, mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang yang berpindah-pindah, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Nah, itu adalah jawaban dari soal mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, sekarang kalian amati gambar ini ya, lihat sini ya. Perhatikan. Nah, kalian amati 4 gambar yang ada di sini. Yang dimana yang pertama adalah perkebunan teh, yang kedua adalah ada orang yang memetik daun teh, yang ketiga foto gambar ketiga ini adalah orang yang mengelola daun teh. Ini adalah pengemasan teh. Nah, apakah kalian tahu tugas dari penanam teh, pemetik teh, pengelola teh, dan pengemas teh? Siapa yang tahu? Rizka? Saya, Bu. Iya. Bertugas untuk menanam. Bertugas untuk Untuk menanam teh ketika teh ketika perkebunan mulai ditanam. perkebunan mulai ditanam. Oke, sebentar ya. Nah, tugas yang kedua nih, tugas pemetik teh. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Hajrah Pemetik daun teh bertugas memetik daun teh memetik daun teh yang ada di kebun. Pintar. Kebun. Nah, ini ada gambar pengolah daun teh. Nah, tugas dari pengolah daun teh itu siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Rizka. Bertugas untuk mengelola di dalam pabrik. Nah, sekarang pengemas teh bertugas Untuk memasukkan teh dalam kemasan yang siap memasukkan dijual. Teh memasukkan teh dalam dalam kemasan yang siap dijual. Pintar-pintar ya anak-anak ibu ya. Ya, Sudah pintar, sudah aktif, sudah bisa menjawab. Masih semangat belajar? masih. Ya. Oke, selanjutnya ibu akan membacakan teks ya. Nah, ibu akan membacakan teks ini. Nah, setelah teks ini ibu bacakan seperti tadi, pasti ada pertanyaan untuk kalian ya. Ya. Oke. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau kecil dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut.
kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut besar. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Uro, bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau, tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi, menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk, sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar ini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirannya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi tanaman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijak. Semoga. Oke, selanjutnya Ibu sudah menyediakan pertanyaan dari teks yang tadi Ibu bacakan. Kalian sudah menyimaknya dan ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, pertanyaannya, ya Rizka, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Kupi dan ayahnya. Oke, Kupi dan dan ayahnya. ayahnya. Ya, pertanyaan kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Saya, Bu. Ya, Hajrah. Kupi dan ayahnya malam itu di pesisir pantai. Kupi dan ayahnya di pesisir pantai. Malam itu
Kupi dan ayahnya Malang itu di pesisir pantai. itu di pesisir pantai. Kupi berjalan di gundukan pasir. Kupi berjalan. Di gundukan pasir. Kupi berjalan di gundukan pasir. Oke, pintar. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi bersedih tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi. Bersedih tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak Kupi marah karena manusia hutan bakau. merusak hutan bakau. Nah, pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Rizka, pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Nur Hajra, yang ketiga juga dijelaskan jawabannya oleh Nur Hajra. Yang dimana siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Jawabannya adalah Kupi dan ayahnya. Mengapa? Pertanyaan kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Jawabannya adalah Kupi dan ayahnya malam itu di pesisir pantai. Kupi berjalan di gundukan pasir. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Jawabannya, Kupi bersedih tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. Nah, sekarang untuk kalian lebih tahu lagi tanaman bakau dan manfaat tanaman bakau ya. Kita perlu melestarikan tanaman bakau. Manfaat tanaman bakau itu seperti melindungi pantai dari erosi dan apsari. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga pantai, bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpan-rumpan bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisir pantai. Nah, manfaat yang kedua, menahan rembasan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai penangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi populatan di air laut. Nah, yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Nah, masih banyak lagi manfaat dari tanaman bakau. Nah, sebagai manusia yang hidup di daratan, kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian juga. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.